Dulu beredar selentingan kabar tentang Ustadz Adi Hidayat yang katanya akan menggantikan posisi Gus Miftah sebagai staf khusus presiden. Selentingan kabar itu makin lama makin ramai menjadi perbincangan dan Ustadz Adi Hidayat digadang-gadang dan dianggap layak menggantikan Gus Miftah. Dan ini saya menemukan sebuah video di mana Ustadz Adi Hidayat sedang sowan ke Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa orang dari Al-Azhar Kairo. Wah, ini teman-teman dari mana? Dari Indonesia ada. Alhamdulillah. Al-Azhar. Dan dari Darul Ifta, lembaga fatwa Mesir. Dari Mesir ya ini ya. Ada 10 orang. Dari Darul Ifta Mesir, Sudah berapa lama di sini? Mereka sudah 20 hari. Silakan. Iya. Selama Ramadan bisa mendampingi masjid di pemerintahan. Jadi ini ada yang di Kementerian Pendidikan. Kita lewat mana? Menurut kabar yang beredar, orang-orang tersebut adalah guru Al-Azhar Kairo Mesir. Kemudian terkait tentang desas-desus yang beredar bahwa Adi Hidayat akan menggantikan Gus Miftah, bagaimana menurut pendapat Anda? Kalau saya pribadi, kalau dibandingkan antara Ustadz Adi Hidayat dengan Gus Miftah, lebih mending Gus Miftah. Kenapa? Kalau kita lihat sepak terjangnya, Ustadz Adi Hidayat ini justru lebih cenderung dan condong berkutat di seputar Islam saja. Sementara kalau Gus Miftah kadang-kadang dakwah di gereja. Artinya posisi sebagai staf khusus presiden bidang keragaman atau kerukunan antar umat beragama memang harus orang yang benar-benar siap mengemban tugas tersebut. Karena di sini yang digabungkan atau yang direkrut adalah orang Indonesia dari berbagai aliran, dari berbagai agama. Sehingga kalau kita melihat backgroundnya Ustadz Adi Hidayat yang selama ini cuma berkecimpung di bidang Islam saja, kelihatannya hal itu kurang layak dan kurang pantas jika nanti benar-benar diangkat menjadi staf khusus presiden menggantikan Gus Miftah. Dan kalau kita ingat kisah Gus Miftah, kenapa kok dia sampai dipecat dari staf khusus? Memang salah satu sebabnya adalah karena dia dianggap menghina seorang penjual es teh. Namun kalau dirunut, sebenarnya itu adalah kilas balik dari apa yang sering dia lakukan selama ini. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena sekarang ini orang Indonesia, orang Nusantara lagi rame membahas tentang nasab Ba'alwi. Nasab Ba'alwi atau nasab para habaib yang dulu dianggap sebagai cucu Nabi, semua itu sekarang sudah terbantahkan. Ketika para kiai dan ulama Nusantara yang ikhlas berjuang menyuarakan kebenaran itu, kenapa Gus Miftah yang asli orang pribumi justru malah membela Pak Lutfi bin Yahya? Sehingga dari apa yang ia lakukan itu mungkin mendapat karma. Orang Indonesia, orang Nusantara menjadi tidak lagi percaya kepada Gus Miftah meskipun sebabnya cuma sepele, yakni bercanda terhadap seorang penjual es teh. Tapi dampak dari ucapan itu melebar luas hingga sekarang. Dan kalau dirunut ya karena dia membela seorang Habib di Pekalongan itu. Itu kalau menurut pendapat saya. Jadi terkait tentang si ini tadi Ustadz Adi Hidayat, kalau misalnya ini mau dijadikan staf khusus presiden dan menggantikan Gus Miftah, ya kelihatannya belum pas dan belum pantas. Karena di Indonesia ini, di Nusantara ini masih banyak lagi ustadz, kiai, atau tokoh masyarakat yang lebih mumpuni dan lebih mencintai negeri ini dan mencintai kedamaian, mencintai keberagaman. Sehingga Pak Presiden Prabowo Subianto harusnya
menilai ulang atau berpikir ulang atau mengkaji ulang jika memang Ustadz Adi Hidayat ini akan dijadikan sebagai tim sebagai penggantinya Gus Miftah tadi. Tapi kalau misalnya Ustadz Adi Hidayat ini berkunjung ke Presiden Prabowo Subianto ada tujuan atau agenda lain, ya kita juga tidak tahu. Namun intinya kalau misalnya Ustadz Adi Hidayat ini mendatangkan orang-orang dari Mesir yang katanya guru besar, kemudian di Indonesia mau menyebarkan Islam, sekarang itu sudah bukan saatnya lagi. Sebab Islam itu sudah merata di Indonesia, sudah merata di Nusantara. Dan di Nusantara atau di Indonesia sudah banyak ulama, kiai, pribumi yang benar-benar hebat, benar-benar tulus, yang benar-benar memahami Islam. Jadi Islam yang ada di Indonesia atau di Nusantara itu adalah Islam yang sebenarnya. Sehingga ketika Islam yang sebenarnya ada di Indonesia ini sudah sedemikian rupa bagusnya, sudah sedemikian rupa indahnya, kok malah mau dimasukin lagi ajaran Islam dari Kairo, ya nanti ajaran Islam yang ada di Indonesia bisa menjadi porak-poranda. Makanya hal itu harus menjadi pertimbangan khusus bagi Pak Presiden Prabowo Subianto. Dan memang seorang presiden itu juga harus sangat selektif terhadap apa saja yang masuk, terhadap siapa saja yang ada di sekeliling beliau. Karena kita juga belum lama ini Letkol tadi malah dekat dengan Habib. Kemudian juga staf khusus yang lain misalnya Raffi Ahmad juga malah mendatangi acaranya Rizik Syihab. Nah, ini kan sebuah tindakan yang sebenarnya mencemarkan nama baik Pak Presiden Prabowo Subianto. Dan harusnya Pak Presiden Prabowo Subianto peka terhadap keadaan seperti ini. Harusnya diambil sikap atau tindakan yang sekiranya bisa menjaga marwah presiden, bisa menjaga kewibawaan presiden. Jadi jangan sampai kesannya seorang presiden yang patriot, yang cinta tanah air, yang membela rakyat, tapi mudah dikendalikan dan mudah dipermainkan oleh orang dari luar. Image seperti itu jangan sampai tercipta di negeri ini. Karena kita orang Indonesia, orang Nusantara itu adalah orang yang dulu merdeka sebab perjuangan. Indonesia itu mendapatkan kemerdekaan bukanlah hadiah, tapi murni perjuangan orang pribumi Nusantara. Sehingga jangan sampai perjuangan leluhur kita itu disia-siakan begitu saja. Dan yang menjadi tugas berat bagi pemimpin negara memang benar-benar harus selektif terhadap apa saja yang masuk di negeri ini, terutama tentang ajaran-ajaran Islam. Karena Islam itu sudah merata dan menyebar luas di negeri ini. Sehingga kalau mau mengimpor Islam lagi dari Timur Tengah, itu nanti malah bisa mengacak-acak keadaan yang ada di Indonesia yang sudah tertata, yang sudah demikian dinamis dan harmonis seperti yang kita saksikan selama ini.